Neng kira melek itu mama nung. Tapi sempat ketemu di Polres? Di Polda ketemu. Di Polda ketemu. Pelaku tidak sampaikan apa-apa? Enggak sih. Tidak sampaikan permintaan maaf juga? Dari keluarga pun sampai sekarang nggak ada permintaan maaf. Kaitan dengan ancaman hukuman yang kita dapat terapkan kepada pelaku yakni 20 tahun penjara hingga paling berat adalah hukuman pidana mati. Di sepanjang bulan Januari hingga Maret 2025, setidaknya ada 3 kasus pembunuhan yang merenggut nyawa 4 perempuan di wilayah Jakarta dan Bekasi. Memiliki motif yang sama, ketiga kasus ini terjadi karena pelaku sakit hati ditagih utang. Di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, seorang ibu berusia 59 tahun ditemukan tewas bersama anaknya dalam kondisi mengenaskan dan mengambang di dalam toren air di rumahnya. Bagaimana kronologinya dan apa motif yang membuat pelaku tega menghabisi nyawa tetangganya? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah Ainis Files. Kamis 6 Maret 2025, warga Tambora, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan 2 mayat ibu dan anak yang sudah membusuk di dalam toren di rumahnya. Kedua jasad tersebut merupakan Chong Siolan berusia 59 tahun dan anaknya Eka Serlawati berusia 35 tahun. Ditemuinnya kapan itu Bu tadi Bu? Ditemuinya semalam. Semalam. Iya. Yang pertama kali nemuin siapa Bu? Kurang tahu siapa yang nemuin pertama kalinya. Karena kenapa Bu bisa ketemu itu karena apa? Karena apa ada bau-bau nggak enak? Kecium bau. Sempat dikabarkan hilang sejak 1 Maret 2025. Anak kedua korban, Roni Effendi, pun melaporkan ibu dan kakaknya ke Polsek Tambora. Keberadaan korban akhirnya diketahui oleh polisi yang mendapat laporan dan mendatangi rumahnya. Keduanya tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di bagian kepala dan tubuhnya. Tanggal 1, ibu dan kakaknya ini tidak ada di rumah. Kemudian tanggal 3 hari Senin minggu lalu itu melaporkan ke Polsek Tambora, melaporkan orang hilang. Lebih lanjut kami lakukan penyelidikan dan pada tanggal 6 kami temukan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di rumah. Tak berselang lama, tepatnya pada Minggu 9 Maret 2025, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap Febri Arifin di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah usai melarikan diri. Kami menangkapnya di daerah Waduk dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Hasil penyelidikan, pelaku Febri Arifin merupakan tetangga korban yang sakit hati setelah ditagih utang oleh korban. Pelaku memiliki utang kepada korban sejak tahun 2021 dengan total utang mencapai 90 juta rupiah. Selain berutang, pelaku juga menipu korban dengan iming-iming memiliki kenalan yang dapat menggandakan uang dan menemukan jodoh. Sebagai tetangga dan sudah rutin meminjam uang sejak tahun 2021 hingga 2025 yang berjanji pelunasannya secara dicicil. Korban juga percaya kepada tersangka, kepada pelaku, bahwa pelaku ini memiliki kemampuan yang lebih, jadi bisa memberi nasihat spiritual untuk menyembuhkan seseorang. Kemudian juga mengaku memiliki teman bernama Kris Markoyo sebagai dukun pengganda uang, juga mengaku kenal seseorang dukun pencari jodoh.
Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman mati atau mendekam di penjara seumur hidup. Saat ini saya berada di lokasi penemuan jasad dari seorang ibu bernama Chong Siolan berusia 59 tahun yang ditemukan tewas bersama anaknya Eka Sherlawati. Kedua korban ditemukan di kediamannya, tepatnya di RT 05 RW 02 di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dan saat ini saya akan menuju ke TKP rumah korban tempat kedua korban ditemukan, yakni pada Kamis 6 Maret 2025 lalu. Kedua korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam toren air di belakang rumahnya. Dan ternyata 3 hari kemudian, pada 9 Maret 2025, polisi meringkus pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni Febri Arifin. Pelaku diringkus saat melarikan diri ke kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, inilah rumah dari kedua korban, yakni seorang ibu bernama Chong Siolan dan juga anaknya Eka Sherlawati. Keduanya ditemukan tewas di dalam rumah ini di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis 6 Maret 2025 lalu. Saat ini kondisi rumah Nggak ada orang. nggak ada orang ya, Ibu? Ada polisi. Oh, nggak ada orang ya? Oh, yang tinggal berarti cuma kemarin yang korban meninggal itu ya, Bu ya? Iya. Oh, nggak ada orang ya? Lampunya kayak nyala ya, Bu? Lampunya kayaknya nyala ya? Jadi nyalain lah, kalau nggak dinyalain ngantuk kali. Oh, iya. Ada takut. Oh, katanya kan ada anaknya yang adiknya korban itu kan ya? Itu nggak tinggal di sini ya, Bu ya? Enggak. Enggak ya? Tahu gimana tahu. Ibu, permisi. Dari Ainis Files. Ibu kenal nggak sama yang dua korban meninggal di rumah itu, Bu? Yang tinggal di situ memang hanya ibu dan anak itu ya, Bu? Ya, bertiga. Bertiga, satunya lagi? Satunya lagi itu cowok. Oh, anaknya juga ya? Iya. Oh, anaknya 2 sama ibu itu ya? Bu, kalau yang waktu itu pembunuhan, tapi ibu tahu nggak sih peristiwanya seperti apa? Paling kenal-kenal begitu aja. Nggak deket, Bu? Nggak sering ngobrol? Ngobrol sih ngobrol, cuma ngobrol biasa aja. Kalau Sama lewat, korban nanya ini? dong, iya. Kedua korban ini? Ibu Ibu- nanya-nanya begitu doang. Ibu sama anaknya? Ya dia orangnya baik lah. Nah ini orangnya ramah tamah, udah gitu doang. Nggak suka ngapa-ngapain. Ramah. Temukan di dalam toren. Berarti beberapa jam sebelumnya, beberapa hari sebelumnya nggak ada kedengaran cekcok mungkin, Bu, dari rumah itu? Nggak ada sih. Tapi nggak pernah ada kedengaran orang berantem cekcok gitu ya, Bu ya? Nggak pernah. Berarti sebelum ditemukan meninggal itu memang berapa hari nggak kelihatan ya, Bu ya? Sempat hilang berapa hari? Kedua Dari korban. pas puasa aja. Dari pas hari pertama puasa. Nggak kelihatannya. Terakhir itu di sini duduk. Dari awal Maret berarti ya, Bu ya? Ya, terakhir duduk di sini hari Jumatnya itu. Masih sempat kesini ngobrol? Masih sempat ya? Masih sempet ngobrol-ngobrol bercanda doang, nggak ngobrol apa-apa. Belum ditemukan jenazah di dalam toren? Nggak pernah dengar ada ribut-ribut, Nggak. berantem? Nggak pernah ya, Bu ya? Itu ada tetangga dekat juga ada suaranya katanya. Nggak tahu. Ya, berdasarkan keterangan dari para tetangga di sekitar lokasi di TKP rumah korban di Angke Barat, ini memang tetangga mengaku tidak terlalu sering berkomunikasi intens dengan salah satu korban, yakni sang ibu Chong Siolan yang berusia 59 tahun pada saat ditemukan tewas di kediamannya di rumah dengan pagar berwarna biru ini. Memang tetangga masih melihat korban bersosialisasi, beraktivitas sehari-hari, namun tidak ada yang terlalu dekat ataupun tidak ada yang terlalu menggali kehidupan pribadi dari korban. Dan saat ini juga kondisi rumah ini sudah diperbaiki. Informasi dari pihak tetangga bahwa nantinya rumah ini akan ditempati oleh anak dari korban yang juga merupakan adik dari korban Eka Susilawati. Nantinya rumah ini akan ditempati dan saat ini masih kosong, namun untuk penerangan, untuk lampu masih dibiarkan dalam kondisi menyala. Dan juga berdasarkan keterangan dari tetangga, tidak ada yang mengenal pelaku. Febri Arifin
Karena berdasarkan informasi tadi, salah satu tetangga menyebutkan kalau pelaku Febri Arifin tidak tinggal di deretan rumah ini, namun agak jauh di dekat rusun di wilayah Angke. Tidak ada juga yang mendengar cekcok maupun keributan sebelum pembunuhan yang dilakukan di TKP ini dan sebelum penemuan jasad di dalam toren air. Ya, dan saya akan tunjukkan lokasi CCTV yang ini menjadi barang bukti krusial untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Tepatnya berada di sana, di dekat tiang listrik di ujung gang di Jalan Angke Barat ini. CCTV ini menjadi bukti yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap siapa sosok terakhir yang bertemu dengan kedua korban di kediamannya di Jalan Angke Barat, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Apa penyebab pelaku tega menghabisi nyawa orang yang telah meminjamkannya uang? Selengkapnya hanya di iNews Fast sesaat lagi. Kalau rencana untuk pembunuhan sih awalnya saya tidak ada. Cuman begitu dia ada ngomong aneh-aneh ngatain saya, di saat itu emosi, terus saya langsung itu ibunya, langsung ngebunuh ibunya. Ada modus menggandakan uang dan ritual mencari jodoh di balik kasus pembunuhan sadis ibu dan anak yang jasadnya disembunyikan di dalam toren di Tambora, Jakarta Barat. Dan untuk mengulasnya, saat ini saya sudah bersama dengan tersangka Febri Arifin. Pada waktu itu kejadiannya seperti apa sampai gelap mata menggunakan pipa air untuk menghabisi nyawa korban? Jadi kejadiannya itu pertama itu kan mandiin anaknya dulu ya, karena pada saat itu mandiin anak saya ada megang sedikit lah di bagian punggung. Mungkin ibunya itu agak nggak senang saya megang, akhirnya ngejambak rambut saya yang akhirnya dia keluar kata-kata kasar. Dari situ saya emosi sih waktu itu. Tapi pada saat Anda waktu itu kan pertama kali membunuh ibunya dulu, anaknya tidak mendengar waktu itu di kamar mandi? Kalau anaknya tidak, karena kan di waktu itu ibunya kan suka musikan ya. Jadi waktu itu ada megang handphone sambil musikan dia. Ada lagu yang diputar. Pada waktu itu memang ini sudah terencana atau gelap mata saja, Mas Febri? Kalau rencana untuk pembunuhan sih awalnya saya tidak ada. Cuman begitu dia ada ngomong aneh-aneh ngatain saya, di saat itu emosi, terus saya langsung itu ibunya, langsung ngebunuh ibunya. Dari situ saya berpikir kalau misalkan anaknya lihat saya kan pasti saya juga pikirannya dia teriak, pasti saya juga akan diteriakin, orang-orang pada datang kan. Makanya saya langsung ke anaknya. Secara spontan waktu itu tidak terencana artinya? Kalau untuk ibunya ya. Waktu itu berarti anak ini ikut dihabisi juga untuk menutupi jejak? Benar. Kemudian pada saat selesai dibunuh, kenapa disembunyikan di dalam toren? Karena kan waktu itu saya setelah pembunuhan itu saya sempat nyari tempat ya. Karena tempat yang memungkinkan itu ya hanya itu sih. Hanya di dalam toren saja? Setelah pembunuhan apa yang Mas Febri lakukan? Setelah pembunuhan saya ngambil uang terus saya langsung kabur. Dan senjata pembunuhan pipa besi ini juga tidak ditemukan oleh pihak kepolisian. Waktu itu dibuang di mana, Mas Febri? Kalau pipa setelah selesai saya dari rumah korban, saya keluar ganti pakaian, terus pipanya itu saya buang ke kali ya. Masih di sekitar Angke Barat? Di Kalijodo. Terkait dengan ritual penggandaan uang dan juga mandi untuk mencari jodoh untuk anak korban, ini apakah Anda lakukan untuk menutupi, mengulur waktu untuk membayar utang atau seperti apa? Kalau yang penggandaan uang itu emang saya buat mengulur tagihan utang dia kan. Harusnya setelah lebaran itu niat saya mau ngelunasin gitu setelah lebaran. Kalau untuk yang mandi anaknya ini dia minta ke saya, jadi gara-gara kejadian awal di almarhum bapaknya kan, yang akhirnya itu dia mencoba mendorong saya buat ke anaknya ini gitu. Sebetulnya utangnya berapa banyak sampai tega menghabisi nyawa korban?
Kalau utang sih paling sisa tinggal 30 jutaan, karena kan dari awal udah decide sambil dicicil ke dia. Dari awal 90 juta itu? Itu berlanjut terus saya cicil sekitar tinggal 20 atau 30 itu kurang lebih. 60 juta sudah dicicil? Benar. Dari 2021? Benar. Kabur? Waktu itu tujuan kemana? Tujuan saya langsung pulang ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah? Waktu itu ke Banyumas? Banyumas. Ke Banyumas, itu memang kampung halaman? Iya, kampung halaman. Kemudian waktu itu polisi juga mengejar ke sana. Mas Febri ada upaya melarikan diri betul ke dekat waduk? Iya, dari rumah terus saya langsung kabur ke area waduk itu. Memang sudah kenal lama dengan kedua korban ini? Kenal korban sekitar 4 tahun mungkin, 4 tahun lebih lah, kalau nggak salah. Dari 2021? Secara spontan karena tersulut emosi akhirnya menghilangkan nyawa korban ibu dan anak. Ada penyesalan yang Anda rasakan? Kalau nyesel, ya banget nyeselnya. Karena kan gimana ya, nyesel lah Bu, nyesel banget. Ada yang ingin disampaikan untuk keluarga korban? Ini masih ada satu adiknya lagi? Kalau buat keluarga korban ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya udah menghilangkan nyawa ibu dan anaknya. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut apa motif pelaku tega menghabisi nyawa ibu dan anak di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saat ini sudah bersama saya Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dias Yudhistira. Pak, ini bisa diceritakan modusnya seperti apa menghabisi nyawa ibu dan anak dimasukkan ke dalam toren? Jadi dapat saya jelaskan kaitan dengan modus pelaku untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap dua orang korban ini didasari atas dasar motif ekonomi. Ekonomi? Betul. Memang diawali sebelumnya dengan adanya perkataan kasar dari korban terhadap pelaku yang itu memicu dan men-trigger pelaku untuk melakukan pembunuhan itu. Keduanya kenal dekat? Keduanya kalau intinya mereka saling mengenal dan ini sudah mengenal dari tahun 2021 sampai 2025. Itu kaitan dengan hubungan mereka ini karena tetangga dan juga pernah ada meminjam sejumlah uang pelaku terhadap korban seperti itu. Pelaku berhutang? Betul. Sejumlah uang, nominalnya diketahui? Kalau kaitan dengan nominal kita tidak bisa memastikan, cuma penyampaian dari pelaku pada saat kita lakukan pemeriksaan kurang lebih sekitar 90 juta rupiah. 90 juta rupiah dari 2021 sampai 2025? Betul, dan sudah itu dicicil dan belum lunas sampai dengan kejadiannya. Sampai pembunuhan belum dilunasi? Belum, siap. Uang yang dipinjam untuk apa? Kebutuhan apa? Untuk kebutuhan sehari-hari dari pelaku, karena memang pelaku ini bisa kita sampaikan memang orang yang kurang mampu, namun melihat dari korban ini orang yang dermawan dan mau meminjamkan uang karena sudah kenal lama, itulah yang akhirnya mendasari dari pelaku ini melihat korban itu memiliki sejumlah uang dan ingin menguasai itu. Dibunuhnya tidak di toren air itu yang di belakang rumah? Yang pertama itu dilakukan pembunuhan awalnya kepada ibunya, lalu dilanjutkan kepada anaknya. Seperti itu, yang posisi di ruang tamu dan juga di kamar mandi di belakang. Pembunuhannya artinya sudah terencana atau secara spontan pada saat itu? Kaitan dengan perencanaan kita tetap terapkan dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, karena sesaat setelah melakukan pembunuhan terhadap korban yang pertama, pelaku ini sempat memikirkan bagaimana cara dia untuk menghilangkan jejaknya, sehingga dia melanjutkan aksinya dengan melakukan pembunuhan yang kedua terhadap anaknya, karena posisi pada saat itu memang pembunuhan pertama tidak dilihat langsung oleh korban yang kedua, sehingga pada saat selesai melakukan pembunuhan terhadap korban pertama, pelaku ini melanjutkan dengan memikirkan bagaimana cara menghilangkan jejak dengan melakukan pembunuhan yang kedua. Kemudian waktu itu ditemukan di toren pada tanggal 6 Maret Betul. 2025. Betul. Pembunuhan awal pada tanggal berapa, Pak? Kita dapat yakini dari hasil otopsi bahwa itu sudah berlangsung selama kurang lebih hampir 1 minggu, sehingga kita yakini dan dengan bukti dari CCTV yakni pelaku melakukan pembunuhan itu di tanggal 1. Dari penangkapan pelaku apa saja barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang dapat kita amankan yakni sepeda motor, lalu baju yang digunakan oleh pelaku untuk pada saat itu, dan juga
barang-barang lainnya. Namun kaitan dengan barang bukti pipa yang digunakan untuk melakukan pembunuhan pada saat itu sudah dibuang oleh yang bersangkutan di Kalijodo. Jadi pada saat perjalanan dia mengarah ke tempat dia diamankan di Banyumas, itu dia membuang beberapa barang-barang memang pada saat itu digunakan oleh dia. Oke, senjata pembunuhan tidak ditemukan. Betul. Pada waktu itu bagaimana awal mula mengungkap bahwa pelaku ini merupakan orang terakhir yang bertemu dengan korban di rumahnya? Betul, karena memang tadi kami dapat sampaikan bahwa ini pelaku dan juga korban itu adalah orang yang saling mengenal dan sudah dalam jangka waktu yang lama. Jadi pada saat itu pun di TKP kita temukan handphone yang milik korban. Jadi atas dasar itu dan juga CCTV serta keterangan saksi-saksi, kita mengarah kepada satu orang yakni pelaku, lalu kita lakukan pengejaran seperti itu. Baik, kemudian pelaku ini kan ada unsur berencana juga. Ancaman hukuman untuk pelaku? Kaitan dengan ancaman hukuman yang kita dapat terapkan kepada pelaku yakni 20 tahun penjara, yakni juga dilanjutkan sampai seumur hidup, hingga paling berat adalah hukuman pidana mati. Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas usai menagih utang. Seperti apa kronologinya selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Ya, harapan dari keluarga sih kita mengharap pelaku diberi hukuman yang setimpal ya. Kasus pembunuhan akibat ditagih hutang juga terjadi di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban Sri Suharti Kartiana tewas setelah dihantam menggunakan linggis oleh pelaku dan ditemukan di kamar mandi rumahnya pada Jumat 14 Maret 2025 lalu. Saat ini saya berada di TKP di rumah korban Sri Suharti Kartiana, tepatnya di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ini merupakan rumah korban, lokasi korban ditemukan tewas pada Jumat 14 Maret 2025 lalu dengan sejumlah luka di bagian kepala. Dan saat ini selang pembunuhan 1 bulan setelah pembunuhan berlalu, kondisi TKP masih dipasangkan garis polisi yang masih tertutup rapat, tidak ada aktivitas, dan juga rumah ini sudah digembok oleh pihak kepolisian. Sebelumnya jasad korban Sri Suharti Kartiana ditemukan pada Jumat 14 Maret 2025 lalu oleh tetangganya. Ada sejumlah luka di bagian kepala karena korban tewas dipukul dengan menggunakan linggis oleh pelaku Suhendra. Dan motif dari pembunuhan ini juga karena pelaku kesal kerap ditagih utang oleh korban. Mas Faras, bisa diceritakan waktu itu kronologi menemukan jenazah? Mas yang menemukan jenazah pertama kali ya? Iya, dengan saudara saya. Gimana waktu itu, Mas? Dengan om saya. Waktu itu sempat almarhum korban kabarnya hilang selama sehari. Keluarga bingung nyariin kemana, kirain pergi, soalnya sempat ngomong juga mau ingin buka puasa bersama. Jadi keluarga kita ngiranya pergi, tapi kok udah seharian HP-nya juga nggak bisa dihubungin. Biasanya kalau pergi kan HP bisa dihubungin, ini HP nggak bisa dihubungin. Ya udah, akhirnya kita keluarga sepakat untuk hari esoknya buat ngedobrak rumah. Korban tinggal sendiri di rumahnya? Sendiri, baru setahun ini sendiri. Baru setahun ini sendiri? Iya. Sebelumnya tinggal dengan suaminya. Oke, kemudian saat ditemukan kondisinya seperti apa, Mas? Udah tergeletak di kamar mandi. Di kamar mandi? Iya. Kondisinya seperti apa? Terlungkup tidurnya, madep kanan. Terlungkup? Iya, dengan pakaian menumpuk di kepala. Pakaiannya menutupi kepala? Iya. Kemudian pada saat itu apa yang dilakukan Mas Horas dan pihak keluarga? Ngedobrak pintu dulu, ngedobrak pintu bawah, baru setelah itu manggil dokter. Setelah dokter datang, kata dokter ini udah lebih dari 8 jam meninggalnya. Sudah lebih dari 8 Iya. jam? Artinya pada saat
pihak keluarga mencari korban ini Iya. kemungkinan sudah dibunuh, Iya. kemungkinan sudah tewas begitu. Sosok pelaku ini keluarga mengenal sosok Suhendar. Kalau kenal cuman deket mah nggak terlalu dekat, soalnya ini dulu kebetulan tinggal di tetangga juga sebelah sini rumahnya. Sekarang masih tetangga. Udah enggak, cuman istrinya masih di daerah sini juga. Dia suaminya itu udah lama nggak tinggal di sini, jadi nggak ada yang ngira juga kalau orangnya itu. Keluarga tidak terlalu kenal dekat. Nggak terlalu kenal dekat, cuma keluarga pelaku suami istri punya hutang sama almarhumah korban. Punya hutang. Iya, setahu saya. Cuman Keluarga tahu hutang tersebut. nominalnya sih nggak tahu, cuman tahu pernah punya hutang. Tapi nominalnya tidak Nggak ada yang tahu tahu. pihak keluarga. Iya. Tapi memang kedekatan antara korban dengan pelaku ini memang teman atau sebatas tetangga? Tetangga aja. Hanya sebatas tetangga. Iya, deket juga enggak. Tapi keluarga tahu pernah ada uang yang dipinjamkan. Iya. Oke. Kemudian setelah meninggal dunia waktu itu penangkapan dari pelaku berapa lama sejak jenazah ditemukan? Kurang dari 1 kali 24 jam kalau nggak salah. Soalnya saya juga waktu itu di Polda sih, nggak tahu tangkapnya kapan, tiba-tiba udah dijemput mobil. Saya di Polsek sehari, di Polda sehari. Waktu itu Mas Faras dimintai keterangan Sebagai saksi. sebagai saksi. Iya, 2 hari. 2 hari. 1 hari di Polres, 1 hari di Polda. Iya. Kemudian keluarga apakah menemukan bukti-bukti dokumen kalau pelaku ini pernah berhutang kepada korban? Kalau dokumen sih nggak nemu, cuman punya hutangnya udah lama. Sudah lama. Iya. Tapi sempat ketemu di Polres, Di Polda ketemu. di Polda ketemu. Pelaku tidak sampaikan apa-apa. Enggak sih. Tidak sampaikan permintaan maaf juga. Dari keluarga pun sampai sekarang nggak ada permintaan maaf. Oke, harapan dari pihak keluarga Mas atas kasus ini? Ya, harapan dari keluarga sih kita mengharap pelaku diberi hukuman yang setimpal ya dari membunuh ini, dan semoga juga kasusnya cepat kelar. Baik, terima kasih Mas. Semoga keluarga diberikan ketabahan atas kepergian dari almarhumah dan Iya. keluarga diberikan kesabaran. Terima kasih banyak telah berbagi untuk iNews House. Ya. Dan seperti apa lebih lengkapnya kronologi penemuan jenazah Sri Suharti Kartiana? Saat ini sudah bersama saya Ketua dari RT 04 RW 02 Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara, Pak Budi. Ya. Pak Budi ini waktu itu hadir di sini saat penemuan jenazah. Iya, hadir. Seperti apa kronologinya, Pak? Ya, kebetulan saya lagi kerja, ditelepon salah satu pengurus RT juga. Kemudian saya pulang dan jenazah sudah tergeletak di kamar mandi dalam keadaan tidak bernyawa seperti itu. Dan ada luka-luka di bagian tubuhnya seperti itu sih. Oke, ini kan polisi mengungkap ada motif pembunuhan karena kesal kerap ditagih hutang oleh pelaku Suhendar. Dari Ketua RT mengenal sosok pelaku? Ya, kebetulan beliau juga salah satu tetangga kami, dan rumahnya juga tidak jauh dari tempat tinggal saya seperti itu. Sehari-hari sosok pelaku seperti apa, Pak? Beliau sih dikenal baik ya oleh kami selaku pengurus RT, dan juga jarang sosialisasi juga terhadap warga ya karena kesibukan kerja seperti itu terakhir. Tidak sering bersosialisasi. Iya, karena beliau sibuk kerja. Kerjanya sebagai? Saya sih kurang paham ya. Yang saya tahu dia pertama kerja di dekat pelabuhan situ, kemudian dia sempat bilang ke sama saya dia pindah ke Subang. Sampai saat itu saya udah nggak kontak lagi seperti itu. Oke, pindah keluar kota pekerjaannya. Iya. Artinya dari pihak RT juga sudah jarang melihat aktivitas pelaku di Iya, sini. jarang. Oke, baik. Kalau sosok dari korban sendiri ini kan tinggal sendiri setelah tidak dengan suaminya lagi. Iya, Seperti tinggal apa sendiri. keseharian korban? Keseharian sih beliau baik terhadap tetangga dan juga sering menegur sapa terhadap saya juga pun suka menegur sapa. Terakhir saya lihat dia sering membeli pada saat puasa, membeli bukan untuk puasa, seperti sering komunikasi. Itu baik. Apakah dari tetangga di sini ada sempat mendengar cekcok mungkin dengan pelaku? Tidak ada. Tidak ada mendengar cekcok. Tidak ada yang mendengar. Ada yang melihat kedatangan pelaku?
di Tidak rumah ada. korban? Ya, Tidak ada juga. Jadi tidak ada tanda-tanda keributan Iya. begitu ya Pak Budi ya? Iya, jadi keributan tidak ada yang mengetahui seperti itu, ya kan? Dan warga di sini atau tetangga di sini mulai curiga ketika almarhum diketahui sudah mulai jarang keluar, lampu gelap seperti itu. Biasanya kan lampu menyala dia keluar untuk membeli makanan atau ngobrol dengan tetangga seperti itu. Tidak ada aktivitas di Tidak rumah pada ada. saat itu. Jasad seorang pegawai koperasi Sri Pujayanti di Cibarusah, Kabupaten Bekasi ditemukan terbungkus Sprite di sebuah lemari usai dibunuh oleh nasabahnya. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Mencegah orang melakukan kekerasan karena berhutang, ya stop kita memberikan hutang. Pada Senin 3 Februari 2025, polisi menemukan jasad Sri Pujayanti, seorang pegawai koperasi di Desa Sidang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam keadaan terbungkus spray di dalam lemari. Kesal lantaran ditagih hutang terus-menerus, pelaku Sunardi tega menghabisi nyawa Sri Pujayanti. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Sri Pujianti tiba di rumah duka di Kampung Endrek, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 4 Februari 2025. Nasib nahas dialami Sri Pujianti, seorang penagih utang koperasi simpan pinjam yang dibunuh oleh nasabahnya sendiri, Sunardi. Sunardi yang bekerja sebagai kuli bangunan membunuh Sri lantaran kesal terus ditagih utang. Ya, seperti korban itu, dia kan sebagai karyawan perusahaan di sana pinjam uang, gitu. Dia selagi untuk menagih sangkutan tersebut, dia ternyata orangnya membuat kekerasan gitu. Saya pihak keluarga memohon kepada pihak yang terkait keamanan untuk mengawal ini. Mohon perkara ini diusut dengan tuntas. Sebelumnya jasad Sri Pujianti ditemukan di rumah tersangka Sunardi dalam kondisi mengenaskan di dalam lemari dan dibalut spray pada Senin 3 Februari 2025. Cekik dengan menggunakan sarana jilbab yang dipakai oleh korban. Kalau pengakuan tersangka 2.700.000, dia harus mengembalikan sekitar 4 juta. Itu pengakuan tersangka. Dengan cicilan setiap minggu 115.000 kalau tidak salah. Selama 10 bulan. Kasus pembunuhan wanita penagih utang oleh nasabahnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bermula ketika korban menagih cicilan koperasi pelaku yang sudah menunggak selama 1 bulan. Merasa tertekan terus ditagih, namun tidak memiliki uang untuk membayar. Pelaku akhirnya menganiaya korban dengan cara mencekiknya menggunakan kerudung yang dipakai korban saat itu. Kemudian pelaku membawa jasad korban ke dalam kamar dan disimpan di dalam lemari yang dibungkus spray. Sunardi diamankan ketua RT dan warga setempat setelah adanya laporan korban hilang usai menagih utang di rumahnya. Kini tersangka terancam hukuman kurungan selama 15 tahun penjara. Sebelum menjawab itu mungkin kita mesti lihat dulu konteks berhutang di masyarakat Indonesia. Di masyarakat Indonesia hutang itu sesuatu yang wajib untuk dibayarkan, bahkan dia bisa diwariskan kalau yang berhutang itu meninggal gitu ya. Nah, hutang itu dianggap hal yang negatif. Kita boleh berhutang kalau untuk hal-hal yang memang kebutuhan mendesak, kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, tapi urgent gitu. Dan sementara di sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup, ada konteks hutang yang disarankan, yang disebut dengan hutang produktif gitu ya. Untuk beli rumah, untuk beli aset, berhutang itu dianggap sebagai hal yang wajar. Yang dua kasus ini bicara tentang orang yang dipinjemi uang gitu ya, lalu kemudian ketika ditagih oleh pemilik uangnya
melakukan kekerasan dan kemudian membunuh. Gitu ya. Nah, di sini ada konstruksi yang menarik. Kalau kita bicara dalam konteks masyarakat Indonesia, kan patriarki laki-laki itu adalah pemimpin, laki-laki di kedudukannya superior. Tapi kalau dalam proses berhutang, orang yang berhutang ini posisinya dia lebih rendah daripada pemilik uangnya gitu. Nah, yang pemilik uang ini kan perempuan. Ketika dia ditagih, laki-laki yang biasa diperlakukan superior ditagih oleh perempuan, maka kemudian tidak terima dan merasa dia boleh melakukan kekerasan itu gitu ya. Di sini ada konteks di mana perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan ketika tadi proses meminjamkan uang diberikan oleh perempuan, tetapi ketika ditagih laki-laki itu tidak terima bahwa dia diperlakukan seperti itu oleh perempuan. Mungkin lain ceritanya kalau yang menagih laki-laki ya. Dari 3 kasus ini sebetulnya perilaku kejahatannya itu nyata ya, bagaimana perempuan yang sebetulnya tidak bersalah awalnya berusaha menolong, lalu kemudian menjadi korban kekerasan dan dibunuh, dan kemudian ada niat jahat dari pelaku untuk menghilangkan bukti-bukti sehingga kemudian dia bisa bebas dari tanggung jawab itu, yang jenazahnya disimpan, kemudian dihilangkan identitasnya gitu ya, dan pelaku melarikan diri. Nah, inilah di sini sebetulnya sifat jahatnya itu terlihat gitu. Jadi bukan sekedar pembunuhan yang orang karena emosi lalu membunuh, bukan seperti itu, tapi ada upaya-upaya untuk lari dari tanggung jawab. Kalau di dalam literatur kriminologi, berhutang itu masuk pada faktor kriminogen. Kenapa orang yang berhutang bisa punya possibility untuk untuk melakukan bentuk-bentuk kejahatan yang lain, misalnya menipu, melakukan pencurian gitu ya. Nah, jadi berhutang itu juga meningkatkan kecemasan, rasa tidak aman, yang sehingga kemudian berpotensi menyebabkan orang untuk berperilaku tidak rasional. Yang kasus meminjam sampai pada jumlah yang besar, mungkin perlu ditelusuri apakah yang bersangkutan pelaku ini hanya punya pinjaman pada satu keluarga ini, karena bisa jadi dia punya pinjaman pada pihak-pihak yang lain, sehingga perilaku membohongi, menipu gitu ya, mengelabui itu bagian dari modus dia melakukan hutang tadi, dan kemudian ketika ditagih maka menghilangkan nyawa orang lain itu menjadi bagian yang menurut dia bisa menghilangkan kewajibannya yang tadi, hutang-hutangnya tadi gitu ya. Nah, orang tuh kalau sudah berhutang tidak lagi melihat dia punya kewajiban kalau sudah akumulasi banyak, tapi bagaimana menghilangkan kewajiban itu gitu. Nah, di dalam orang berhutang ketika ditagih itu, berhutang itu juga menciptakan kecemasan gitu ya. Dia udah nggak berpikir rasional di sana gitu. Yang penting bagaimana hutang-hutangnya selesai gitu. Itulah kenapa ada orang yang ketika kita lihat suka berhutang, dia akan gampang aja, ya udahlah yang penting gue tutup dulu ini. Soal bahwa dia menutup hutang dengan hutang yang lain, itu kan masalahnya sebetulnya nggak selesai. Tapi ancaman tadi penagihan di satu dia selesaikan. Nah, kalau dia terlibat pada kekerasan, nah ini sebetulnya kalau di titik tertentu ya memang menyelesaikan hutang itu kan orangnya yang menagih harus menerima pembayaran, atau dia melakukan pembayaran, tapi kalau nggak ada ya gimana caranya hutang ini ditutup dengan kewajiban itu selesai, karena orang yang memberikan hutangnya nggak ada gitu, dan hutang itu tidak diketahui oleh pihak yang lain. Dari kronologinya tidak berencana ya, karena dia tidak menyiapkan segala macam, tetapi bukan berarti ketika tidak berencana tidak ada pemberatan di 3 kasus ini, karena upaya-upaya pelaku menutupi
jasad, menghilangkan identitas korbannya, lalu dia kabur, dia meniadakan bukti-bukti, itu sebetulnya menunjukkan bahwa sifat jahatnya ada di sana. Jadi bukan berarti bahwa kalau itu masuk kategori pembunuhan dan bukan pembunuhan berencana, maka kemudian dia bisa jadi lebih ringan. Kita mungkin harus bisa mengembangkan nilai-nilai baru ya. Menolong boleh, tapi menolonglah dengan rasional. Orang yang kita tolong punya nggak kemampuan untuk membayar? Itu yang pertama. Lalu menolong itu untuk jangka waktu berapa, beritahu dia harus kembalikan kapan. Kalau dia belum bisa mengembalikan, jangan dikasih lagi, karena pasti nggak akan dibayarkan. Dan begitu akumulasi dalam jumlah besar, baik yang punya uang dan yang meminjamkan sama-sama berat gitu ya. Mencegah orang melakukan kekerasan karena berhutang, ya stop, kita memberikan hutang dan kalau ada terdokumentasi. Berani berutang seharusnya berani menanggung segala risikonya. Kesal, sakit hati, frustasi, apapun alasannya, tidak ada pembenaran bagi siapapun yang menghilangkan nyawa seseorang. Karena sejatinya hukuman dan keadilan dari Tuhan kelak akan datang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.